Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Puji Septiana Natika dengan NIM 200512144036. Di sesi ini saya akan mencoba praktikum mengenai subnetting di Cisco Packet Tracer. Sebelum itu kita akan membahas tentang subnetting. Apa itu subnetting? Subnetting adalah proses membagi sebuah network menjadi beberapa subnetworks. Dapat menciptakan beberapa network tambahan, tetapi mengurangi jumlah maksimum host yang ada di dalam tiap network tersebut. Mengapa kita perlu subnetting? Karena subnetting ini digunakan untuk mengalokasikan IP address yang terbatas supaya lebih efisien. Tujuan dari subnetting tersebut adalah mengefisienkan pengalamatan, membagi satu kelas network atau sejumlah subnetwork, kemudian menempatkan suatu host apakah dalam satu jaringan atau tidak, mengatasi perbedaan hardware dengan topologi jaringan, dan meningkatkan security dan mengurangi congestion. Berikut adalah tabel perhitungan mengenai kelompok IP pada subnet. Ada subnet max, kemudian ada subnet IDR, ada total IP, dan usable IP. Apa itu subnet max? Subnet max digunakan untuk membaca bagaimana jalan dan gang atau membagi network dan hostnya. Kemudian kita akan melakukan praktikum subnetting di Cisco Packet Tracer. Sebelum itu kita menjelaskan skenario mengenai praktikum subnetting di Cisco Packet Tracer. Dalam percobaan ini kita akan mensimulasikan dua subnet, yaitu lab 1 dan lab 2. Dengan lab 1, alamat IP-nya yaitu 192.168.0/26. Di sini kita bisa menentukan gateway-nya, di mana di lab 1, gateway-nya range dari gateway terdiri dari angka 0 sampai 63. Jangka pada lab 2, 192.168.1.6/24/26. Di lab 2 ini range dari gateway-nya itu 64 sampai 127. Karena ini merupakan subnetting 26 dengan net max-nya pada masing-masing semua PC dan router yaitu 255, 255, 255 dan 192. Di sini kita akan memberikan 6 PC pada masing-masing switch atau lab, yaitu 3 PC pada lab 1 dan 3 PC pada lab 2. Di PC 1, PC 2, dan PC 4 terdapat gateway sesuai penomoran gateway pada masing-masing router. Kemudian di sini ada satu router atau gateway untuk menghubungkan lab 1 dengan lab 2 atau gang 1 dan gang 2. Di sini kita akan memberikan path internet atau alamat gateway yang menghadap ke lab 1 atau gang 1 dan memilih angka 25 sesuai range pada lab 1 yaitu 0 sampai 63. Kemudian kita akan memberikan angka 125 pada alamat IP yang menghadap pada lab 2 sesuai range lab 2 yaitu 64 sampai 127. Kemudian PC1 kita akan memberikan alamat IP yaitu 1 dan gateway-nya 25. Dan PC2 kita akan memberikan alamat IP-nya itu dengan angka 2 dengan gateway-nya yaitu 25, sedangkan di PC3 kita hanya akan memberikan alamat IP-nya yaitu 3. Kemudian pada PC4 yang berada pada lab 2 kita akan memberikan alamat IP-nya yaitu 65. Karena range dari lab 2 ini yaitu 64 sampai 127 sehingga kita akan memilih 65 yang menjadi pembeda antara alamat IP di lab 1 dengan lab 2. Kemudian kita akan memberikan gateway-nya yaitu sesuai dengan di router tadi yaitu 125, sedangkan PC5 dan PC6 hanya akan diberikan alamat IP-nya saja yaitu kita akan memberikan alamat IP-nya 66 pada PC5 dan PC6 yaitu 67. Kemudian pada percobaan nanti PC1, PC2 dan PC3 memiliki PC4 yang hanya akan memiliki gateway akan terjadi pada praktikum subnetting nanti. Selanjutnya kita akan melakukan praktikum subnetting pada Cisco Packet Tracer sebagai berikut. Berikut praktikum subnetting pada Cisco Packet Tracer. Di sini saya sudah membuat rancangan dari subnetting yaitu terdapat satu router dan dua switch di mana masing-masing switch terdapat 3 PC masing-masing. Switch pertama disebut dengan lab 1, kemudian switch kedua disebut dengan lab 2. Di sini saya juga sudah memberikan alamat IP pada masing-masing PC dan pada router. Di mana router di sini memiliki fast internet 0 yang menghadap ke lab 1 yaitu dengan alamat IP-nya 192.168.1.25 dan
max-nya yaitu menjadi 192. Dan jangan lupa untuk menekan tombol on agar dapat berjalan. Untuk bus internet 1/0 ini menghadap ke lab 2 sehingga akan mengarahkan ke lab 2 dengan alamat IP-nya yaitu 192.168.1.125 dengan subnet max-nya yaitu 192. Dan jangan lupa untuk mengklik tombol on juga. Kemudian pada masing-masing PC, pada PC1 terdapat alamat IP seperti berikut dengan subnet max-nya dan terdapat gateway. Karena di dalam ketentuan PC1, PC2, dan PC4 memiliki gateway, sedangkan PC3, PC5, dan PC6 tidak ada gateway. Kemudian kita akan cek ke PC2. Di sini sudah terdapat alamat IP seperti berikut dengan subnet max-nya 192 dan memiliki gateway 25 karena berada pada lab 1. Kemudian untuk PC3 hanya memiliki alamat IP dan subnet max-nya yaitu alamat IP-nya yaitu 3 dan subnet max-nya 192. Kemudian pada PC4 yang terdapat pada lab 2 memiliki alamat IP sebagai berikut dengan subnet max-nya 192 dan gateway-nya itu 125. Karena tadi pada flash internet 1.0 menggunakan gateway 125. Untuk PC5 dan PC6 hanya terdapat alamat IP seperti berikut dengan subnet max-nya 192. Kemudian pada PC6 hanya terdiri dari alamat IP yaitu 67 dan subnet max-nya 192, tidak ada gateway. Kemudian kita akan melakukan percobaan, di mana percobaan pertama kita akan mengirimkan simple PDU ke PC1 menuju ke PC3. Sebelum itu kita akan mengubah ID filternya menjadi ICMP. Setelah diklik ICMP, kemudian kita akan mengirimkan simple PDU pada PC1 ke PC3. Kita akan jalankan simulasinya. PC1 akan mengirimkan PDU-nya ke switch. Kemudian di switch tersebut akan dicek apakah alamat yang dituju PC1 terdapat di lab 1 atau tidak. Jika terdapat di lab 1 atau dalam satu area, maka switch akan mengirimkan ke alamat yang dituju. Setelah diterima di alamat yang dituju atau PC3, kemudian PC3 akan mengembalikannya ke switch dan akan mengembalikannya ke PC1, sehingga percobaan ini berhasil. Karena PC1 dan PC3 terdapat dalam satu area atau satu gang, maka tidak perlu melewati router. Kemudian kita akan melakukan percobaan kedua, yaitu reset simulation, kemudian delete. Di percobaan kedua ini, PC1 akan mengirimkan simple PDU ke PC4. Kita akan jalankan simulasinya. PC1 akan memberikan ke switch, kemudian akan dicek. Jika di switch tidak ada alamat yang dituju, maka switch akan melemparkan ke router sebagai gateway. Kemudian gateway akan mengirimkan PDU-nya ke switch 2. Jika switch di lab 2 terdapat alamat yang dituju, maka akan dikirimkan ke PC4 yaitu alamat yang dituju. Setelah itu PC4 akan menerima PDU-nya. Kemudian akan dikembalikan lagi melalui switch di gang 2 atau lab 2. Kemudian melalui router atau gateway akan dikirimkan ke switch di lab 1 dan dikembalikan dari alamat awal atau di PC1. Percobaan ini berhasil karena untuk mengirimkan alamat di area yang berbeda atau di gang berbeda membutuhkan gateway pada masing-masing PC, sedangkan di PC1 dan PC4 terdapat gateway. Kemudian kita coba untuk percobaan ketiga, kita reset simulation, kemudian kita delete. Pada percobaan ketiga ini, PC2 akan mengirimkan alamat PDU ke PC5. PC2 ke PC5. Kita akan jalankan simulasinya. Pertama, PC2 akan mengirimkannya ke switch. Kemudian akan dicek di switch di gang pertama atau di lab pertama. Jika alamat yang dituju tidak ada, maka akan dilemparkan ke router. Jika di router
pada percobaan pertama ini akan terjadi kegagalan karena masih mencari ARP. Kemudian kita akan reset simulation. Kemudian kita akan jalankan ulang. Akan dikirimkan ke switch deal pertama, kemudian akan dikirimkan ke router. Jika di router sudah terisi ARP, maka akan dikirimkan ke switch di lab kedua atau gang kedua. Setelah itu dikirimkan di alamat yang dituju yaitu PC5. Di PC5 akan menerima dari PC2, namun PC5 tidak bisa mengembalikan ke PC2 dikarenakan di PC2 dan 5 tidak mempunyai gateway. Karena syarat untuk mengembalikan atau menerima gateway dari gang yang berbeda dibutuhkan suatu gateway. Sehingga percobaan 3 gagal karena PC2 dan karena PC5 tidak memiliki gateway sedangkan PC2 memiliki gateway. Kemudian kita akan lakukan percobaan keempat, kita reset simulation, kemudian kita delete. Di percobaan keempat ini, kita akan mengirimkan sampel PDU dari PC3 ke PC kita melakukan PDU dari PC3 ke PC6. Di PC3 ini tidak terdapat gateway dan PC6 pun tidak memiliki gateway. Kita akan lihat jalan ke simulation. Jika masing-masing PC dari kedua area yang berbeda tidak memiliki gateway, maka tidak akan terjadi apa-apa. Sehingga PC3 tidak bisa mengirimkan ke PC6. Sehingga percobaan ini gagal karena dari kedua PC tidak memiliki gateway. Dimana untuk mengirimkan alamat PC ke area atau gang yang berbeda, kita membutuhkan gateway. Begitu pula untuk mengembalikan alamat tersebut, kita juga membutuhkan gateway dari alamat yang berbeda gang. Sekian praktikum mengenai subnetting. Sekian presentasi dan praktikum dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.